Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nibras Muflihun, NIM D600190197 dari kelas D. Di sini saya akan membuat tugas presentasi tentang mata kuliah analisis estimasi biaya yang diampu oleh Ibu Indah Pratiwi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang break-even point. Untuk lingkup bahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang definisi break-even point, yang kedua penentuan analisis break-even point, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat analisis break-even point, yang kelima asumsi dasar, dan yang terakhir metode perhitungan. Untuk definisi dari break-even point yaitu BEP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang ataupun jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak, atau orang awam menyebutnya dengan istilah balik modal. Penentuan analisis break-even point. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dan bertambah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tujuan dan manfaat dari break-even point. Tujuan dari break-even point yang pertama yaitu mengetahui nilai BEP, membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Yang kedua, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Yang ketiga, dengan adanya BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Manfaat dari BEP yaitu yang pertama, patokan dalam menentukan margin agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan memperoleh kerugian. Yang kedua, bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, perencanaan anggaran, dan juga proyeksi anggaran keuangan dari perusahaan. Yang ketiga, yaitu pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Analisis break-even point. Komponen perhitungan dasar break-even point terdapat 3 yaitu yang pertama fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Yang kedua, variable cost. Biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti juga akan meningkat. Contoh dari variable cost yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan juga biaya lain-lain. Dan yang terakhir yaitu selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Asumsi dasar break-even point. Menurut Horgren et al., yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Tingkat persediaannya tidak akan berubah-ubah. Penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total dari penjualan. Metode perhitungan break-even point.
terdapat 3 metode perhitungan, yaitu yang pertama adalah metode persamaan. Pada metode persamaan ini terdapat 2, yaitu BEP dalam rupiah dan juga BEP dalam unit. BEP dalam rupiah memiliki rumus persamaan, yaitu total biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kalau BEP dalam unit mempunyai rumus persamaan, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel per unit. Metode yang kedua yaitu metode kontribusi. Memiliki 2 rumus persamaan, yaitu BEP rupiah dan BEP unit. BEP rupiah memiliki rumus yaitu biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Sedangkan BEP unit mempunyai rumus biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Dan metode perhitungan break-even point yang ketiga yaitu metode grafis. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus pendapatan sama dengan harga dikali unit, sedangkan total biaya sama dengan biaya per unit dikali unit ditambahkan dengan biaya tetap. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.